Di sana gunung, di sini gunung. Cakep. Emang beneran lagi di gunung ini soalnya. Pakainya Suzuki V-Strom 250 SX sama Honda CRF 250 Rally. Yes, jadi si anak baru ini nih menantang asik CRF Rally yang udah lebih dulu hadir ya, bahkan udah masuk ke generasi keduanya dengan beberapa perubahan. Kira-kira seperti apa sih kalau mereka berdua diadu, dikomparasi baik dari posisi pengendara, suspensi, kenyamanannya, mesin, karakter handlingnya juga. karakter handlingnya dan berbagai macam hal lah. Nah, yang demen-demen touring dan lagi nyari-nyari motor, nah simak video ini sampai selesai. Bahasan pertama tentu aja kita ngomongin tampilan atau desain. Betul. Suzuki V-Strom 250 SX ini desainnya India loh, tapi India yang ini agak berbeda. Kayaknya lebih bisa diterima. Lebih bisa diterima ketimbang yang udah ada. Ya. Dan ini responnya juga lumayan positif ya. Betul. Banyak yang beli, 100 unit pertama yang dapat box kayaknya udah ludes. Bahkan sekarang masih Indian sih kabarnya. Iya, belum pada datang semua lah. Berarti desain India yang satu ini cukup diterima sama konsumen Indonesia, terutama anak-anak adventure yang demen-demen touring. Apalagi jangan lupa, harganya cukup terjangkau. Nah itu, 59,5 juta. Betul. Under Jakarta. Dapat Wow. motor sekeren ini gitu kan, masih di bawahnya Versys kan? Iya, tampilannya oke, ala-ala motor touring adventure lah ya. Iya. Paruh burungnya. Bentuk ada windscreen. Dan bentuk lampunya walaupun kalau di India itu sama kayak Gixxer 250 yang naked, tapi masih masuk kalau lampunya itu ditempatkan ke motor yang berdesain adventure touring. Masuk ya? Masuk banget. Cuma emang kalau ketika disandingkan sama si 250 Rally itu tuh kayak langsung kelihatan gitu kalau segmennya nih motor kayak beda gitu. Beda bener. Kalau si CRF 250 Rally itu kayak ibaratnya kayak all terrain. Jadi diajak on road hayu, diajak off road hayu gitu. Tapi kayaknya porsinya ya kalau yang Rally ini lebih ke 60 itu off road. Yes, karena emang ban bawaannya itu udah Tapak tahu walaupun masih dual purpose ya. Artinya masih aspal bisa, off road bisa. Sedangkan si V-Strom ini ini bannya sebenarnya dual purpose juga, cuma lebih ke on roadnya sih, karena patternnya kita lihat nggak sekasar yang Rally ya. Terus tampilan si Rally juga ini mengarah ke motor-motor Honda di Rally Dakar. Yes, betul sekali. Dan dia basisnya trail ya. Basisnya trail. Kelihatan tinggi juga. Suspensinya tinggi-tinggi, upside down depannya. Kemudian juga ring depannya nih yang bikin kerasa beda banget sih. Dia pakai ring 21 inci, dengan si V-Strom tuh cuma 19 inci depannya. Dan tuh peleknya pakai pelek palang. Yes. Jadi udah menegaskan ya, kalau ini lebih ke on road, kalau ini cenderung ke off road. Betul. Kemudian ya balik lagi nih, kalau ini tadi karena basicnya trail, belakangnya ramping, joknya ramping ya, hasil motor-motor off road trail banget gitu kan. Beda sama si V-Strom ini. V-Strom ini lebih ke arah ya motor naked. Yes. Jadi joknya berundak dan ini split terpisah, juga. Split dan enaknya udah ada behelnya. Behelnya ini udah bisa udah ada pasang dudukannya, box, ya. Bisa buat naruh box langsung base plate plate-nya. banget sih. Dan bodi belakangnya lebih ramping. Bener. Karena buat dipasangin pannier kiri kanan. Tapi ini bodi yang berwarna tuh sampai belakang juga, Riz. Sampai belakang. Biasa kan kalau motor-motor adventure kayak gini Separuh kan ya. Bodi belakangnya tuh udah plastik mentah aja kayak yang gini atau nih. langsung kena ini, rangka. langsung rangka kayak BMW gitu atau KTM gitu kan. Kalau di Rally bagian tengah sampai belakang itu mirip sama kayak versi motor trailnya Honda CRF 250 L. Seramping itulah pokoknya sampai ke belakang-belakang, spakbornya pun kayak bondol gitu ya. Tinggi banget, beda sama yang ini spakbor tuh gondrong ke bawah. Karena emang dia juga bannya lebih lebar. Dia tuh pakai MRF yang ukurannya berapa nih ya? 140/70 ring 17 inci. Jadi memang gede banget untuk ukuran ban dari Suzuki V-Strom 250 SX. Betul. Kalau ini belakangnya pakai 18 120/80. Dan bannya seperti biasa, patternnya lebih besar juga dibanding si V-Strom. Jadi secara desain ini sebenarnya kembali ke selera kalian. Suka yang ala-ala trail, ala-ala motor rally, bisa pilih Honda CRF 250 Rally. Rasanya ugal-ugalan banget di wah, gitu ya. Begajulan gitu kan. Begajulan, agresif. Kalau sukanya motornya adventure tapi lebih kalem gitu kan, bisa pilih ke Suzuki V-Strom 250 SX. Berlanjut ke bahasan fitur, ini harganya sebenarnya jomplang ya. Wah, parah. Jomplangnya parah. Ini 59,5, yang ini 97. Apa 98 ya? Nyampe segitu sekarang ya. Udah hampir cepek ya. Dikit lagi cepek lah nih CRF Rally. Dan apa yang diberikan kelengkapannya untuk motor-motor ini. Jadi kalau dari lampu-lampu yang kelihatan langsung sama kalian, CRF Rally ini udah full LED. Kecuali stop lamp sen, plat nomor,
lampu depan jauh dekat udah full LED. Dan dia lampu depannya lucu asimetris. Yoi, jadi belok sebelah. Ini picek banget sebelah. nih, apa? Dakar Rally banget lah. Yes, Dakar Rally dan jadi karakternya dia Cara. banget gitu kan. Bener. Jadi kalau malam-malam lihat lampu gitu tuh udah tau lah itu CRF Rally. Sementara kalau di V-Strom ini lampu-lampunya hanya lampu depan aja yang sudah full LED. Tapi bagus juga desainnya. Cakep. Dan dia ada 3 tingkat ya. 3 reflektor ya. Iya, Jadi 3 kalau strip. lampu dekat itu atas dan bawah yang nyala, kalau lampu jauh tuh yang tengahnya yang nyala, Oh. kayak garis. Tapi lampu sen, lampu belakang masih full boy. Lampu sana ini Dan gesek lampu sennya banget. Gesek banget. Gede banget ya. Iya, gede banget, gesek banget. Terus speedometer, Speedometer udah sama-sama full digital. full ya? digital. Speedometer di V-Strom tampilannya cukup informatif dan dia bentuknya sama kayak Gixxer 250 SF yang udah pernah kita coba sebelumnya. Iya, Wah, di bagian kiri atas ini ada oil change. Ini udah waktu ganti oil ini. Udah 1000 lebih soalnya. Iya, udah 1400. Terus ada jam, fuel meter, Bentar. tachometer bentuk bar rata. Bawahnya ada speedometer, gear position, odometer, sama Average. average di trip A, average di trip B. Oh. Terus ini bisa balik ke posisi bahan bakar real time, terus balik ke voltmeter. Ini rata-rata. Rata-rata lagi ya. Average Trip rata-rata. yang A. Trip yang A udah balik lagi. Oke. Udah. Terus Dia indikator lainnya ada Indikatornya. sen kiri kanan, indikator mil, Hmm. pass beam, check engine, Engine. shift light, Wih, shift light, RPM. RPM, gigi netralnya apa ini kayak Itu warning. kayak warning gitu sih, mungkin kalau ada error ya. Sama ada indikator ABS. Dan ABS-nya dual channel ya. Dual channel depan belakang. Oke banget sih. Sebenarnya makanya tadi dipakai ke sini, jalanannya agak-agak itu. Sebenarnya agak-agak ngeri. Agak mengganggu Agak ya? mengganggu ABS-nya ya. Iya. Tapi kan karena motor ini lebih ke on road, jadi lebih berfungsi lah. Coba kalau ABS-nya bisa dimatiin. Nah, bakal sayangnya ABS. nggak switchable ya atau adjustable Bener. ya. Jadi on terus ya. On terus ya. Di sisi samping speedometernya juga nggak ketinggalan ada power outlet nih. USB Type A. Type A dan ada lampunya. Ada lampu LED birunya. Kayak- Ganjen banget ya. Tapi oke lu. Kayaknya kayak ada Ini hook sangkutan buat kabel. biar nggak Bener. ngewer-ngewer. Biar nggak ngewer-ngewer. Cuman sayangnya dia di windshield-nya nggak ada besinya gitu loh buat dudukan holder Oh, untuk HP. GPS ya atau HP. Terus di stangnya pipanya ternyata cukup tinggi ya. Tinggi, cuman karena dia segitiganya agak Rendah. rendah. Nah, Oh. itu pengaruh ke posisi pengaruh. riding. Ntar Itu kita belum jelasin jelas ya. nanti. Oke. Terus di Wah, stang standar banget sih ya. Basic ya, lah. Basic. Yang Kanan cut yang cut off, starter tapi starternya one push button, easy start system. Easy start system. Yang di kiri ada pass beam, Ada pas beam. lampu guys. jauh, lampu dekat, sen dan Oke. klakson. Klaksonnya khas India. Wes. Kayak carry. Kiri pickup ya. Kayak pick up. Oke, sekarang kita lihat yang si CRF 250 Rally. Ya mungkin teman-teman yang udah nonton bahasan test ride-nya harusnya nggak asing ya sama motor ini ya. Karena udah kita bahas sebelumnya. Dia juga udah full digital. Di generasi keduanya ini desainnya baru. Lebih bagus gitu ya. Walaupun warnanya masih monokrom, belum negatif display kayak yang si V-Strom tadi. Di atasnya ada jam, ada fuel meter, kemudian juga di sini ada tachometer juga sama. Cuma di sini tachometer kerasa lebih gede ya dibanding V-Strom tadi ya. Bener. Secara dimensinya juga, jadi ini kelihatan lebih jelas. Apalagi di sini ada shift light-nya juga sama kayak yang tadi si Di V-Strom. V-Strom. Betul. Kemudian ada speed meter, ada trip B yang bisa kita gonta-ganti menjadi. Nah, ini ada kayak semacam Engine hour meter engine lah. hour, bener. Jadi dia akan menghitung setiap mesin udah mulai hidup gitu ya. Kemudian ada odometer lagi. Dan kalau yang bawahnya ada average fuel consumption, trip A, trip B ada terpisah. Kemudian ini ada Oh, ini 2,9 liter untuk jarak di trip B nih. Iya, yang udah keminum ya. Kepake. Yang udah kepake ya. Kalau diminum bisa aus banget loh. Diminum mesin maksudnya. Kemudian ada average speed, dan balik lagi ke average fuel Oh, lebih consumption. lengkap ya? Lebih lengkap. Dan sebelah kanan ada gear position. Hmm. Lalu kalau untuk lampu indikatornya mirip-mirip sih, ada sen, ada pass beam, ada check engine, dan ada indikator netral. Seperti itu. Dia ada hazard ya. Yes, dan kalau di sini kelebihannya dibandingin tadi si V-Strom adalah di sini ada hazard tambahan, ada engine cut off, ada Starter masih biasa. starter biasa, lampu jauh dekat, klakson dan sen. Cuma sayangnya di sini nggak ada. Ada pas beam. Nah, itu dia. Dan yang kurangnya lagi, nggak ada power outletnya. Terus masih di setang. Ya. Masing-masing motor ini punya handguard. Betul. Cuman dia handguardnya di satu titik tumpuan aja nih Yang kalau di ini rally. bracketnya cuma di depan ya. Mm-mm. Jadi kalau misalkan jatuh dia masih bisa ngelipet gini. Bener. Kan tadi kan gue jatuh. Biasa. Masih kena tuh tangan tuh. Benar. Nah, cuplikannya yang ini.
ngapain, Mang? Ya Allah. Record ini, Ki, Bro. Ini jatuh, ini juga jatuh tadi nih. Aduh, rusak motor aja. Nah kalau di Vistrom ini lebih kokoh sih. ini kokoh kuat tak tertandingi ini. Asli. Semen kujang. Karena bracketnya dua di depan dan di pinggirnya ya. Tuh. Plastiknya juga beda banget sih. India emang. India, no play. Kira-kira kalau ngasih Ini kita belum merasain langsung fungsinya handguard karena belum jatuh. Jangan dong. Jangan dijatuh-jatuhin dong. Tapi udah jatuh sama yang lain ini. Oh, jatuh sama yang lain. Gitu. Ya kurang lebih dari sisi stang seperti itulah ya. Terus ke tangki. Tangki. Nah, tangki bahan bakar ini sebenarnya sama-sama 12 literan, cuman lebih gede si Rally. Cara Rally tangkinya 12,8 liter, di Vistrom ini 12 liter. Yes. Dan dia tuh kalau dari bentuk tangkinya si Vistrom ini tuh kayak lebih rata, lebih flat sama kayak Gixxer 250 SF. Cuma ditambahin shot gini aja nih biar nyatu ke depan. Dan dia ini keunggulannya karena dia pakai ini cover. Jadinya desain tangkinya bisa lebih disesuaikan biar nyambung ke bodi depannya. Bener. Kalau yang si Rally ini kan atasnya langsung nih kaleng. Jadinya desainnya ya emang tadi sih kayak motor garuk tanah atau Dakar, dia berpunuk ada di atas gitu teman-teman. Beda sama yang si Vistromnya. Makanya joknya pun sampai set ke depan. Ya ujungnya sampai nanjak banget ya. Yes, tunggangan off-road banget lah. Suspensi di CRF Rally sudah pasti lebih unggul karena dia pakai suspensi upside down dari Showa dengan diameter 43 mm. Dan nggak cuma upside down aja, travelnya juga emang panjang banget. Panjang karena dia basisnya trail kan, jadi lebih aduh. Ngelewatin jalan itu kayak bles. Bless. Kayak bener-bener mulus-mulus aja gitu, kayak naik Mercy. Yang belakang pakai monoshock Showa juga dengan sistem Prolink. Yes, sedangkan kalau yang si Vistrom depannya masih pakai teleskopik, walaupun emang diameternya nih gede banget coy. Dan seperti yang dijelasin tadi, kalau karakter suspensinya emang lebih cenderung on-road on-road. Makanya tadi ini kelihatannya bekasnya nih, bekas jarak mainnya tuh. Jarak mainnya pendek bingit. Alas, 10 cm lebih dikit lah, 12. Pendek banget. Nggak nyampe 15 cm sih, dan dia karakternya lebih keras. Iya, lebih on-road banget. On-road gitu. banget. Begitu juga dengan yang belakang. Yang belakang juga lebih stiff karena juga dia nggak pakai link. Jadi si monoshock tuh langsung nempel ke armnya. Sama kayak Gixxernya ya. Benar. Jadi ya kalau buat off-road memang di Vistrom ini harus ada penyesuaian lah. Kurang banget. Suspensinya juga kalau buat on-road pun yang jalannya gravel-gravel kayak tadi harus di-adjust ulang sih. Ya, biar beneran kerasa nyamannya gitu. Benar. Cuma overall untuk off-road ini juara lah. Pasti juara. Juara banget. Kalau untuk karakter on-road ini lebih stabil karena ini kalau buat on-road cornering pasti nggak jelas. Geliat ya. Pertama bannya nggak cocok. Kedua suspensinya kayak ngapung kita gitu. Kayak busing arm rusak. Iya, apalagi kalau boncengan kan kayak gitu kan. Jadi ya masing-masing punya keunggulan. Oh iya, jangan lupa swing armnya, Bro. Aluminium. CRF Rally pakai swing arm aluminium. Ini masih pakai besi. Ini besi kereta. Besi rel. Ini armnya Shogun SP ini. Kotak ya? Yoi. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Soal fitur-fiturnya ya nggak banyak sih. Paling ini unggul tadi di ABS. Bener. Power outlet. Kemudian apa ya? Easy start system, Bro. Easy start system, pas beam. Ini touring banget lah, Bro. touring banget. Nah, kalau yang ini unggulnya yang kerasa banget tuh ya di pertama lampu full LED lah ya, lebih kerasa modern. Tangki lebih gede. Tangki lebih gede 0,8 liter. Kaki-kakinya Lebih proper buat banget buat jalan ruksak di Indonesia yang nggak jelas itu. Dan armnya. arm tentu aja aluminium. Plus minus lah. Jadi kalian yang cocok on-road-on-roadan, off-road-off-roadan. Berikutnya adalah posisi riding yang pastinya ini berbeda banget karakternya. Betul. Di Honda CRF 250 Rally ini katanya lebih santai malah ya. Lebih nyaman deh. Salah satunya sih karena stangnya kerasa lebih tinggi ya. Benar. Beda sama ini walaupun kalau secara fisik gitu kelihatannya kayak stangnya tuh tinggi ya. Apa pipanya tuh kayak lebih naik. Ya, tapi lekukannya kan berasa banget nih. Tadi itu yang dibilang kalau segitiganya rendah ya. Jadinya kalau naik ini malah kurang santai di tangan ya. Bener, kalau buat saya dengan postur 172 cm itu badan mau nggak mau agak ke depan dikit. Kurang PW lah sebenarnya. Jadi kalau pakai rally itu biasa kita kayak juga dan mendem ya. Mendem. Gini nih. Nah, kalau pakai ini gini. Nah, bener. Agak tegap dikit. Betul. Kurang buat jalan jauhnya gitu. Terus juga dari situ kita ke footstepnya di sini juga enak santai. Kemudian juga ini dilengkapi karet. Jadi kalau misalkan
lagi jalan lebih sering ke on road, karetnya bisa dipasang biar nggak licin, dan kalau lagi mau off road karetnya dilepas biar sepatunya lebih ngegrip, jadi nggak kepleset kalau sepatunya mungkin kena lumpur segala macam. Terus juga desain joknya ya sama kayak bodinya, karena emang konsepnya basicnya dari si motor trail itu ya, ramping banget, dan kalau berdiri tuh enak gitu, kaki tuh kayak ngejepit. Ngejepitnya tuh enak gitu, terus gini-gini ya mainin bodinya tuh enak banget. Motor tuh jadi ngasih feeling yang enteng, ringan, ramping gitu ya, dibandingkan dengan yang ini. Kalau ini footstepnya sebenarnya sama kayak rally, ada karetnya juga dan bisa dilepas ini. Benar. Ini fleksibel ya. Tuh. Cuma posisinya ya. Ini gixxer banget, jadi lebih ke arah on road, memang agak lebih nangkring. Sporty dikit malah ya. Iya. Ada kayak kaki agak nangkring, agak ke belakang dikit, tapi badan agak ke depan dikit. Nah, KTM banget sih. Bener. KTM banget. Jadi setidaknya kalau emang untuk lebih nyaman sih, satu stang ditambahin racer biar lebih tinggi. Footstep diapain ya? Bingung tuh ngakalinnya kalau footstep. Kalau footstep bingung ngakalinnya. Bingung tuh ngakalinnya. Ya udah, kalau footstep udah mati di sini kan, paling enggak stangnya lebih nyaman lah. Terus dan dia karena basisnya adalah sama dengan Gixxer 20 SF, jadi ini lebar nih sini, Riz. Nggak seramping rally, karena rally kan sini langsung bikin ramping banget nih. Cuma ini enak sih. Joknya lebar, maksudnya buat jalan jauh. Buat jalan jauh emang joknya lebih proper. Buat boncengan pun tadi videografer kita lebih suka pakai Gixxer juga. Nah, tinggi jok si rally ini 885 mm. Pas baru mau naik sih agak susah. Tapi udah naik kan ambles ya. Nah, itu dia, karena dia travelnya panjang, jadi kalau misalkan dinaikin tuh langsung bles. Tapi tetap sih, walaupun udah bles tetap jinjit. Karena emangnya tinggi motornya ya, gitu kan. Basicnya trail ya. Nah, basicnya trail. Terus juga dengan bobotnya yang 152 kg kurang lebih, ya masih cukup kerasa ringan ya. Jadi nggak terlalu berat, masih gampang dikontrol di jalan yang gravel-gravel. Kalau di V-Strom, dia punya ground clearance 205 mm. Memang lebih rendah ketimbang rally yang pastinya lebih rendah. Ground clearance 275 mm. Pastinya lebih rendah. Terus dia bobotnya juga lebih berat, 167 kg, makanya lebih berasa banget. Wadiah. Berasa banget ketika lewat jalan-jalan gravel kayak tadi. Apalagi ini bannya kan pakai ukurannya agak lebar ya. Betul. Itu batu-batu lepas, batu-batu yang jendol sendiri, itu berasa. Tanah-tanah gembur. Susah sih ngontrolnya gitu kan. Lebih capek ya. Lebih capek, bener, lebih capek. Ya seperti biasa sih emang kalau motor-motor India tuh entah kenapa selalu lebih berat ya dibandingin kompetitornya gitu. Karena biasanya pakai besi rel kayaknya. Nah, rel-rel kereta api yang zaman dulu yang dinaikin sampai penuh, udah nggak kepake, dipotong-potongin kan, dilebur jadi rangka. Bahasan berikutnya adalah mesin. Yes. Dan bagian ini adalah kenapa kita mempertemukan kedua motor ini, karena sama-sama pakai satu silinder 250 cc. Betul. Ya, jadi yang ini 250 cc DHC 4 katup berpendingin cairan gitu ya, radiator. Kalau yang ini 250 cc satu silinder. Oil cooler. Oil cooler teknologinya dia lah ya. SOCS. Suzuki Oil Cooling System. Nah, tapi dia uniknya SOCS ini, dia ada kayak jalur water jacketnya. Yes, oil jacket jadi. Oil jacket nyebutnya. Jadi itu pendinginannya lebih maksimal, sirkulasi lebih maksimal, pendinginan juga enak, dan panas mesinnya nggak tuh kerasa sih. Yang paling kerasa beda sih itu sih. Anget aja gitu. Anget aja. Ajaib loh ini. Iya. Dan keunggulan pakai oil cooler, minim perawatan. Maintenance-nya lebih mudah. Nambah air radiator. Betul. Terus kalau yang ini juga, ini emang kerasa, panasnya tuh kerasa banget sih. Bener. Terus juga kipas radiatornya juga kedengeran lebih sering hidup. Padahal kompresinya tuh rendah gitu. Kalau ngeliat di website-nya cuma 10,7 banding 1. Yang harusnya masih bisa minum bensin Tron di bawah 92 gitu kan. 90 malah. 90 malah. Kalau di L nggak ada stikernya. Nah, itu dia. Cuma nggak tahu kenapa panas mesinnya tuh berasa banget. Biasanya kan panas-panas mesin tuh di mesin kompresi tinggi gitu kan. Yang tenaganya tuh gila-gilaan lah. Nggak tahu kenapa sih, hawanya nih kerasa banget. Terus juga untuk klaim tenaga maksimalnya ini di sekitar 25,1 PS ya? 25,6. 25,6. Torsinya ada di 23,1 Nm. Dan secara mengejutkan, ternyata Gixxer ini unggul tenaganya, bro. Iya, di atas kertas ya. Di atas kertas ya. Klaimnya tuh dia tenaganya tuh 26,1 PS, torsinya 22,2 Nm. Ya, kalau torsi rally unggul. Bener, dari bawah tuh kerasa banget sih. Kayak berasa memang. Kita jalan pelan, dibejek-bejek tuh ya bur gitu kan. Kayak ngajaknya tuh pengen lompat-lompat gitu kan. Kalau gini bawahnya tuh ngisi, tapi halus gitu. Halus. Sampai putaran atas geter. Nah, iya. Iya, berasa kan gitu kayak Gixxer juga sebenarnya karakter mesinnya. Tapi di putaran atas. Putaran atas. Tapi kalau cruising santai sih masih oke lah. 80 cepet tuh getar-getarnya masih. Kalau tadi sih pas nyobain ini ya. Dari pas cruising santai itu sih paling kerasa beda dari ini adalah
Vibrasi mesinnya tuh halus banget. Gixxer kan? Suara mesinnya juga halus banget nih si Gixxer. Kalau ini tuh kayak Gixxer, Vistrom. Vistrom. Jadi Gixxer mulu kita. Jadi Vixxer mulu. Si Vistrom ini lebih halus, lebih bersahabat lah. Terus juga, jangan lupa di sini sudah ada assist and slipper clutch. Itulah kenapa. Oke, kalau pas engine brake, ya? kopling empuk, dan kalau engine brake roda belakangnya nggak terlalu ngunci, walaupun nggak ada ABS di sini. Sebenarnya kalau di versi Jepang nih ada ABS yang bisa di on off. Cuma harganya bakal jadi 100 juta kayaknya sih. Bakal tembus itu. Ini belum ada ABS-nya udah 90 sekian, udah hampir cepet. Kalau di V-Strom dia nggak ada assist and slipper clutch, tapi koplingnya masih bersahabat. Masih bersahabat ya. Dan enteng sih. Kemudian apa ya? Oh, suaranya dong. Kita dengerin dong. Suaranya ini dulu. Udah netral belum? Udah. Udah ya. Kalau CRF Rally ini suara mesin cenderung lebih kasar dan betul. Kerasa banget. Itu berasa banget tuh suara. Dentumannya kerasa banget. Kayak mesin kompresi tinggi. Di ujungnya tuh padat ya. Masih dingin. Sedingin apa sih ini? Masih dingin. Ya, karbunya nggak pas ini. Belum dibuka kerannya. Belum buka. Belum buka. Geber tinggi dong, geber tinggi. Di mesin tuh kayak ada gitu ya suaranya. Tak. Iya. Bikin apa tuh? Takutnya ber gitu. Sekarang kita dengerin. Ini kenapa tuh kadang ada letupannya. Oh, ada popping. Lanjut ke V-Strom. Distro. Aslinya kalau di luar gitu V-Strom itu pakai mesinnya V-engine. Iya, kalau yang moge-mogenya. Karena ini 250 cc, kalau pakai V-engine nanti kayak Kiwi. Aduh. Itu satu mesin cuma 125 cc berarti. Iya, mesin Karisma ya, dikali 2. Suaranya V-Strom 20 SX. Dia harus ngopling dulu teman-teman. Jadi kayak mobil manual. Oh, ini lebih empuk ya. Suaranya gurih kan? Gurih. Empuk di kuping, halus, dan kenapa lubangnya 2 bos. Dual output ya. Ngebas. Mesinnya halus banget, nggak ada suaranya. Olinya kayak campur pisang ya? Iya, loncer gitu. Loncer. Dia karena ada catalytic converter di tengahnya, jadinya suara di silencer tuh nggak terlalu berebut kayak yang tadi si CRF itu lah. Kalau CRF tuh ngumpul semua di silencer suaranya tuh. Beda banget karakternya. Jadi pada kesimpulannya, kalau kalian lebih suka ke off-road ya dan sesekali on-road, maka pilihan yang cocok adalah Honda CRF 250 Rally. Yes. Kakeknya mendukung, posturnya juga asik, bobot lebih enteng, tangkinya gede. Yang paling menjual banget di sini tuh sebenarnya suspensi, torsi, sama posisi berkendara sih. Itu benar-benar juara banget lah. Sementara untuk di V-Strom cocok untuk kalian cenderung menyukai perjalanan jauh yang di aspal mulus, yang dengan sesekali gravel. Ya, pokoknya jangan dibawa masuk ke jalur lah. Jangan. Tutorial menyulitkan diri kalau itu mah. Kerepotin. Kalau itu benar-benar kayak yang buat touring antar kota, antar pulau tuh enak banget lah pasti. Pas masuk kampung ini masih oke lah, ban-bannya masih mendukung, masih support. Cuma ya itu tadi, tetap harus ada sedikit modifikasi. Adjustment di bagian setang ditambahin racer, suspensi depan dan belakang juga di adjust lagi biar lebih empuk gitu kan. Betul. Karena jarak mainnya nih cenderung pendek. Walaupun efek positifnya di jalan aspal buat nikung lebih stabil. Maka termasuk dibuat boncengan tadi kan videographer kan. Lebih anteng. Lihat soknya kok enak aja mainnya kan. Dan harganya jangan lupa. V-Strom ini 59,5 juta on road Jakarta. Sementara di rally harganya berapa? 93 juta kurang 700 ribu lah kurang lebih lah. Emang GP jauh banget ya. Yang ini CBU Thailand. Yang ini CBU India. Ini CBU India. Memang teknologinya berbeda, fiturnya juga berbeda. Konsepnya juga beda gitu kan ya. Semua lagi kembali ke isi dompet kalian. Lu punya uang, lu punya kuasa bro. Mau pilih yang mana gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Motor Fun Indonesia.